Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa ya, kita langsung bahas soal yang sudah kalian kerjakan pada minggu kemarin. Minggu kemarin kalian sudah melaksanakan ulangan harian bab klasifikasi materi dan perubahannya. Jadi sekarang kita akan membahas ulangan harian tersebut dan juga melanjutkan bab baru tentang suhu dan perubahannya. Dimulai dari nomor 1. Semua benda yang berwujud gas memiliki sifat-sifat yang sama, yaitu kalau berwujud gas berarti dia itu bentuknya tidak tetap dan volumenya itu tidak tetap. Lanjut nomor 2. Pelepasan kalor terjadi pada perubahan wujud yang ditunjukkan oleh anak panah bernomor. Jadi kalau dia itu melepaskan kalor, berarti itu dia itu melepaskan panas. Contohnya adalah yang nomor 2, dari gas menjadi cair. Gas menjadi cair, dia itu adalah melepaskan kalor. Kemudian dari cair ke padat, dia itu juga akan melepaskan kalor, sehingga dia akan menjadi proses membeku. Nomor 3. Berdasarkan pernyataan di atas, perubahan fisika ditunjukkan oleh nomor. Jadi kalau perubahan fisika itu cuma kelihatan fisiknya aja yang berubah. Dia itu adalah yang nomor 2 dan 3. Bola lampu pijar itu menyala dan juga besi dialiri listrik menjadi magnet. Jadi jawabannya yang C. Nomor 4. Ciri khas yang dapat diamati tanpa mengubah zat-zat penyusun materi disebut dengan sifat fisika. Jadi kalau dia itu tanpa mengubah zat-zat penyusun materinya itu disebut dengan sifat fisika. Nomor 5. Susunan molekul pada benda padat yang paling tepat ditunjukkan oleh pada gambar nomor. Jadi kalau benda padat itu kan dia itu susunannya teratur dan juga itu rapat ya. Jadi itu yang paling benar adalah yang nomor 1. Jadi ini jawabannya yang A. Nomor 6. Larutan bersifat basa jika kalau basa itu berarti pH-nya itu lebih dari 7. Kalau sama dengan 7 itu netral, kalau kurang dari 7 itu berarti asam. Ini jawabannya yang C. Nomor 7. Berikut ini yang merupakan senyawa adalah senyawa itu yang gabungan dari beberapa unsur ya, yang dia itu bisa masih dibagi lagi. Jadi ini jawabannya adalah yang A, CO. CO ini adalah karbon monoksida. Nah, bedanya yang A dengan yang D, kalau yang D itu adalah kobalt, dia adalah nama unsur. Kalau C dan O besar ini namanya karbon monoksida. Nomor 8. Zat berikut yang merupakan unsur adalah, kalau unsur ini contohnya adalah karbon. Jadi ini unsur karbon. Nomor 9. Alat yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu larutan adalah indikator asam dan basa. Jadi itu indikator asam basa itu berupa kertas lakmus atau indikator alami yang sudah saya bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nomor 10. Proses yang dilakukan oleh petani garam untuk mendapatkan kristal garam yaitu dengan cara evaporasi. Jadi air laut itu kan akan dibiarkan sehingga nanti titik-titik airnya itu akan menguap terlebih dahulu, sedangkan garamnya itu akan kristal garamnya tertinggal di bagian dasar pantai atau dasar bagian pertanian garam tersebut. Sampai sini kalau misalkan ada yang ditanyakan atau ada yang masih kurang paham, nanti bisa tanyakan ke WA ya di dalam grup. Kemudian kita akan melanjutkan ke bab berikutnya tentang suhu dan perubahannya. Suhu dan perubahannya. Suhu dan termometer. Apa sih yang dimaksud dengan suhu? Jadi suhu itu adalah besaran yang digunakan untuk mengukur panas atau dinginnya suatu benda.
Kemudian termometer. Termometer itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Jadi ada dua jenis termometer ya, termometer alkohol dan juga termometer air raksa. Ada beberapa perbedaan dari termometer ya, termometer alkohol dan raksa. Kalau alkohol tuh dia itu diberi warna agar dapat dibaca. Titik bekunya adalah minus 114,6 derajat Celcius. Titik-titiknya 78, dia itu mudah didapat, harganya murah, dan juga bukan zat yang beracun. Kalau air raksa, dia itu tidak perlu diberi warna karena sudah mengkilap. Titik bekunya negatif 40, titik-titiknya 358,58, sukar didapat, harganya mahal, dan juga dia termasuk zat beracun. Jadi kalau dia itu pecah, dia itu kita harus segera mencuci tangan jika terkena air raksa. Ini adalah termometer yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini termometer klinis yang biasanya digunakan di badan untuk mengukur suhu badan. Termometer bimetal, termometer Six Bellani, dan juga termometer dinding atau ruangan. Skala dalam termometer itu ada, jadi termometer itu ada empat jenis ya, ada Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan juga Kelvin. Kalau Celcius itu punya titik tetap bawah atau biasanya disebut dengan titik beku, titik bekunya 0 derajat, Fahrenheit 32 derajat, Reaumur 0 derajat, dan Kelvin 273 derajat. Titik tetap atas ini namanya adalah titik didih, jadi kalau misalkan pada suhu ini, air itu mendidih. Kalau air mendidih pada suhu Celcius itu 100 derajat, Fahrenheit 212, Reaumur 80, dan juga Kelvin 373. Ini perbandingan skala suhu. Jadi dari yang barusan tuh rentangnya kan dihitung ya. 0 sampai 100 berarti ada 100 skala, 32 sampai 212 itu 180, 0 sampai 80 itu 80 skala, 273 sampai 373 itu berarti selisihnya adalah 100. Jadi ini saya tulis ya, Celcius itu saya simbolkan C, Fahrenheit itu F-32. Kenapa kok dia -32? Karena di sini teman-temannya itu seperti Celcius sama Reaumur itu dimulai dari angka 0, titik tetap bawahnya. Sedangkan Fahrenheit dimulai dari 32. Itulah kenapa dia di sini itu F-32. Reaumur itu R. Celcius tadi jarak skalanya 100, Fahrenheit 180, dan Reaumur itu 80. Kalau kesemuanya ini dibagi sama-sama dibagi dengan 20, 100 bagi 20 itu 5, 180 bagi 29, 80 bagi 20 itu 4. Jadi ini tuh bisa membantu kalian kalau misalkan kalian pengen mendapatkan rumus yang simpel. Jadi di sebelah kanan ini suhu yang ditanya, misalkan aja, tapi ini hanya berlaku pada Celcius dan Reaumur. Kalau Fahrenheit, kalian bisa melihat pada tabel yang ada di bawah ini rumusnya. Misalkan suhu yang ditanya adalah Reaumur. Reaumur itu kan 4. Skala yang ditanya berarti 4 per, misalkan yang diketahui adalah Celcius, berarti 4/5 dikali dengan suhu yang diketahui, suhu Celcius yang diketahui. Jadi ini ada beberapa rumus ini dari Celcius. Kalau dia diubah ke Reaumur, maka rumusnya adalah 4/5 dikali dengan suhu Celcius. Dari Celcius ke Fahrenheit, maka dia di 9/5 dikali suhu Celcius ditambah dengan 32 derajat. Dari Celcius menuju ke suhu Kelvin berarti harus ditambah 273. Begitu pula dengan rumus-rumus yang ada di bawahnya. Contohnya ini, pada siang hari suhu kamar adalah 30 derajat Celcius. Berapakah suhu kamar ini jika diukur dalam skala Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Kalau suhu pada Reaumur tadi kan di tabel, kalau misalkan kalian bingung masihan dengan rumus yang simpel, langsung lihat tabel ya. Di tabel itu kan suhu Reaumur itu kan berarti 45 kali C. Nah, di sini C itu adalah suhu Celcius. Suhu Celciusnya 30 derajat Celcius. Jadi 4/5 dikali 30. 4 kali 30, 120. Jadi 120/5. Jawabannya 24 derajat Reaumur.
Fahrenheit tadi 9/5 C tambah 32. Jadi ini 9/5 harus dikali dengan 30 derajat terlebih dahulu, baru ditambah dengan 32. 9 dikali 30, 270/5, tambah 32. Jadinya 54 plus 32, jadi 86 derajat Fahrenheit. Kemudian suhu Kelvin, ini yang paling mudah sekali, jadi tinggal ditambah dengan 273. 30 plus 273, jadi dia adalah 303 derajat Kelvin. Kemudian biasanya dalam suatu soal itu ada termometer X atau termometer yang dibuat sendiri. Jadi kalau di termometer X ini ada beberapa, ini rumusnya ya, X min X0 per XT min X0 sama dengan Y min Y0 per YT min Y0. Jadi ini seperti ini rumus matematika. XT itu adalah titik tetap atas suatu itu tadi termometer. Titik tetap atas itu namanya juga titik didihnya. Terus YT berarti dia adalah titik didih air pada termometer Y. X0 berarti dia adalah titik beku air pada termometer X. Y0 berarti dia adalah titik beku air pada termometer Y. X itu adalah suhu yang ditunjukkan oleh termometer X dan Y adalah suhu yang ditunjukkan oleh termometer Y. Contohnya ini, termometer X memiliki titik beku air 30 derajat X dan titik airnya adalah 210 derajat X pada tekanan 1 atmosfer. ATM ini atmosfer. Jika suatu zat mempunyai suhu 90 derajat Celcius, maka termometer X menunjukkan skala. Jadi kita tulis diketahui X0, titik bekunya pada termometer X adalah 30 derajat X. Titik didihnya pada suhu air pada termometer X adalah 210 derajat X. C ini adalah suhu zat pada termometer Celcius. 90 derajat Celcius. Nah, dari yang tabel tadi atau gambar yang tadi, kita akan tahu gambar yang ini. Kalau misalkan Celcius itu titik bekunya 0 dan titik didihnya 100, ini berguna pada pengerjaan soal yang barusan. Suhu titik bawahnya adalah 0, suhu titik didihnya adalah 100. Nah, ini tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Jadi, Y ini diganti dengan C. Jadi ini X min X0 itu tetap ya, X min X0-nya 30 per XT min X0 berarti 210 dikurangi dengan 30 sama dengan Y ini adalah C. Jadinya C-nya 90 kurangi C0-nya 0 per YT berarti CT kurangi dengan C0, 100 min 0. Kemudian tinggal dikurangi dulu ya. Jadi ini X min 30 per 210 kurangi 30 adalah 180. 90 kurangi 0 adalah 90. 100 kurangi 0 adalah 100. Kemudian di sini kalau dia di ruas kiri ini dia di bawah dia bisa pindah ke ruas kanan sama dengan. Jadi sama dengan ini kalian andaikan adalah pembatas. Kalau dia di ruas kiri pembatas di ruas kiri sama dengan dia di bawah bisa pindah ke ruas kanan menjadi perkalian. Jadinya X min 30 sama dengan 90 per 100 dikali dengan 180. Ini kalau dikalikan hasilnya adalah 162. Nah, kemudian ini kalau dia di ruas kiri negatif 30, ini kan pengurangan ya, dia bisa pindah ke kanan sama dengan menjadi positif 30. Jadinya 162 tambah 30 adalah 192 derajat X. Sampai sini paham semua ya? Kalau misalkan ada yang tidak paham, silakan bertanya di grup WA. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.